ada pemain yang performanya lebih kokoh dan lebih konsisten selama 90 menit, yaitu Franz Putros. Ini laga pertamanya di Liga Indonesia, tapi dia menolak buat adaptasi. Apa itu adaptasi, kata Franz Putros? Halo Sobat Bola sekalian, di video kali ini kita bakalan bincang santai terkait laga BRI Super League yang kemarin menarik banget, yaitu laga antara sang juara bertahan sekaligus pemegang titel back-to-back champions Persib Bandung melawan Semen Padang, dan laga antara tim bertabur bintang Dewa United Banten FC versus Malut United. Apakah kalian nonton? Kalau kalian gak nonton, rugi banget sih, karena laga ini benar-benar menarik banget, seru banget. Tapi kalau kalian gak nonton, gak apa-apa. Justru tepat banget kalian klik video ini karena gua di sini bakal rangkup penjelasan kedua laga tersebut supaya kalian bisa tahu dan paham juga sama apa yang menarik dari dua laga ini. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa dua laga ini menarik? Karena ternyata Bang, dua tim yang menang kemarin benar-benar nampilin performa yang cukup apik. Mereka punya progres yang sangat baik. Start mereka bagus banget. Persib Bandung dengan skuad barunya ternyata bisa tetap tampil tangguh, dan Malut United dengan modal ex pemain Persib yang didahkodai pelatih lokal ternyata bisa ngalahin tim bertabur bintang Dewa United Banten FC. Langsung aja, kalau gitu kita bahas kali ya Bang. Yang pertama, yaitu laga antara Persib Bandung melawan Semen Padang. Jadi di laga ini, Persib berhasil menang dengan skor 2-0. Gol pertama itu dicetak oleh William Barros, dan gol kedua dicetak oleh Febri Haryadi. Kedua tim sama-sama nurunin skuad terbaiknya atau line up terbaiknya. Cuman dari Persib Bandung, ada dua pemain asing yang gak mereka bawa di laga ini, yaitu Ramon Tangke karena belum fit 100% pasca cederanya di laga ngelawan Western Sydney Wanderers, dan satu lagi, yaitu Adam Schicbeck yang ternyata dia terkena larangan bermain. Nah, banyak nih yang nanya ke gua juga tentang status Adam Schicbeck ini kenapa sampai dilarang bermain. Jadi gua kasih penjelasan nih supaya kalian paham. Kalau berdasarkan data yang gua dapat, di laga terakhir dia sebelum pindah ke Persib Bandung, dia itu dapat 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, yang berakibat dia dapat kartu merah. Nah, dalam aturan jelas kan, ketika pemain dapat kartu merah, maka di laga selanjutnya dia harus menjalani hukuman berupa larangan bermain sebanyak 1 laga. Nah, di laga inilah, yaitu di laga Persib versus Semen Padang, hukuman itu berlaku. Kalau ada yang nanya kenapa hukuman dia pas main di Liga Woles malah berlaku juga di Liga Indonesia? Ya, emang berlaku. Emang aturannya gitu Bang. Karena ini kan kompetisi resmi, dan kompetisi resmi ini tercatat oleh FIFA. Jadi ketika ada hukuman itu langsung kecatat di sistem yang namanya FIFA Transfer Matching System. Maka walaupun dia pindah liga, ganti musim, tapi yang namanya hukuman tetap berlaku buat pemain tersebut. Kecuali dia main di kompetisi yang gak resmi. Kayak kemarin di pramusim pas Piala Presiden, Adam Schicbeck kan main di sana. Ya, karena itu emang kompetisi nggak resmi. Sedangkan di Liga atau di Super League ini adalah kompetisi resmi yang ada dalam naungan FIFA. Oke, paham ya? Kalau udah paham, lanjut kita bahas laga Persib Bandung versus Semen Padang. Jadi di laga ini Persib di babak pertama, khususnya 40 menit pertama, mereka benar-benar nguasain banget pertandingan. Mereka agresif banget buat nyerang, walaupun beberapa kali Semen Padang itu ada nyerangnya juga, tapi serangan Persib lebih intens di 40 menit pertama itu. Kunci dari permainan Persib sebenarnya lebih banyak dan lebih berbahaya kalau main transisi cepat. Yang mana di situ ada beberapa pemain yang bisa banget dimanfaatin agresivitasnya. Kayak Berguinho, Beckham Putra, William Marsilio. Bahkan serangan mereka juga lebih kokoh karena Luciano atau Klok yang juga sesekali gantian bantu serangan. Dan momen tersebut pecah pas menit 40 lewat gol William Barros. Tapi yang jadi uniknya, ketika Persib udah bisa cetak gol pertama, mereka malah langsung nurunin intensitas serangan, ngebiarin pemain Semen Padang buat nguasain bola. Bahkan di babak kedua pun sistemnya masih sama. Kenapa mereka main dengan sistem kayak gini? Karena sebelumnya ini emang udah jadi sistem khasnya Boyan Hodak, yang lebih banyak nunggu bola, main save, tapi ketika mereka dapat bola, langsung tuh transisi cepat. Makanya mereka di awal ngejar gol dulu, supaya mereka bisa lebih leluasa buat mainin strategi itu. Dan bisa dibilang ketika mereka unggul, strategi itu bisa lebih efektif karena otomatis Semen Padang bakalan main lebih terbuka. Lebih sering nyerang buat bisa nyamain skor. Dan ditambah lagi, materi pemain Persib yang sekarang nyatanya emang ngedukung banget buat mereka ngejalanin strategi itu. Terbukti sukses juga kan pas gol Febri Haryadi di akhir babak kedua. Skemanya ngandelin beberapa pemain cepat
kayak Sadil dan Febri. Hasilnya ya sesuai sama harapan dari rencana Boyan Hodak. Kemudian di laga ini juga, pemain yang terpilih buat jadi man of the match adalah Beckham Putra. Of course, dia emang mainnya cakep banget, licin banget, dan nyusahin banget pertahanan Semen Padang. Bahkan pemain yang head to head dengan Beckham, yaitu Zidane, dia nyaris dapat kartu merah. Sebenarnya bisa aja dia harusnya dapat kartu merah atau kartu kuning kedua, kalau wasitnya bisa lebih jeli dan lebih tegas. Cuman wasit di laga ini emang gak maksimal dan gak memuaskan banget kalau menurut gua. Karena beberapa kali dia kayak yang ragu gitu loh buat nentuin keputusan. Kurang tegas. Cuman balik lagi soal man of the match, Beckham emang bagus, tapi gua rasa ada pemain yang performanya lebih kokoh dan lebih konsisten selama 90 menit, yaitu Franz Putros. Ini laga pertamanya di Liga Indonesia, tapi dia menolak buat adaptasi. Apa itu adaptasi, kata Franz Putros? Karena nyatanya dia yang main sebagai fullback kiri benar-benar bisa ngelaksanain tugasnya dengan baik. Defense-nya keren, dia sering banget jadi key player dalam defense-nya Persib. Terus buat serangan dia juga aktif dan bagus banget, walaupun ketika dia crossing bukan pakai kaki terkuatnya. At least dia masih bisa nyampe dan cukup akurat crossingnya, bang. Jadi itu sih, kalau menurut gua Franz Putros gak kalah baiknya juga, atau gak kalah layak buat jadi man of the match. Dan dengan kemenangan ini, jelas jadi modal bagus banget buat Persib ngejalanin laga-laga berikutnya dengan penuh keyakinan. Poin yang gua highlight di sini, walaupun chemistry mereka sebenarnya belum 100%, tapi ada progres yang nyata banget, bang. Dan progres itu emang buah dari preseason mereka yang sempurna banget. Ditambah lagi kemenangan dengan defisit gol lebih dari 1, jelas ini berdampak banget buat mentalitas mereka. Menang 1-0 masih oke, tapi kalau bisa menang 2-0 apalagi lebih dari itu, jelas mentalitas dan keyakinan mereka bakalan makin naik berkali-kali lipat. Oke, jadi itu penjelasan buat laga antara Persib Bandung versus Semen Padang. Sekarang giliran kita bahas laga antara tim bertabur bintang, yaitu Dewa United Banten FC versus Malut United. Nah, sebenarnya gue excited banget pas sebelumnya nungguin laga ini. Karena gue berharap ada jual beli serangan, atau bahkan golnya tuh saling kejar-mengejar gitu loh. Tapi ternyata di luar dugaan. Dewa United yang sepanjang laga terus ngegempur pertahanan Malut, banyak nguasain pertandingan, tapi ternyata nggak bisa nyetak banyak gol. Sedangkan Malut United yang nerima banyak serangan, mereka berhasil nerapin strategi defense counter yang bener-bener efektif banget. Yang hasilnya skor 3-1 kemenangan buat Malut United. Kalau kita lihat dari jalannya laga, jadi Dewa United ini main seperti biasa mereka di musim kemarin, dengan total footballnya yang all dari kering. Cuman pertahanan yang diterapin Malut bener-bener bikin repot banget. Mereka paham sama gaya permainan Dewa yang emang lebih banyak lewat tengah, lewat kreativitas para pemainnya kayak Mesidoro, Jaja, Egy Maulana, dan setelah itu berhasil ditutup rapat sama Malut, yang akhirnya ngebuat para pemain Dewa jadi kesusahan. Dan yang bikin gua angkat topi adalah strategi dari Coach Hendry Susilo. Dia cerdas banget nerapin strategi defense counter, strategi transisi cepat. Karena dia tahu kapasitas pemainnya yang emang cocok banget buat nerapin strategi permainan kayak gitu. Karena di sana ada pemain cepet kayak Yakob Sayuri dan Ciro Alves yang gak pernah capek buat lari. Terbukti dari gol yang mereka cetak juga kan emang di situ faktornya adalah karena mereka mainin serangan cepat dan manfaatin kecepatan dari pemain-pemain itu. Ditambah lagi faktor pemain kayak Ciro, Tiron Del Pino, David Da Silva yang mereka tuh udah terbiasa main as a team dan udah terbiasa main dengan strategi kayak gitu pas di Persib Bandung. Maka itu emang udah jadi privilege buat Hendry Susilo yang ternyata dia pinter banget buat manfaatin keunggulan atau kelebihan tersebut. Cuman satu yang gak kalah menarik buat dibahas, yaitu peran dari Rafael Strijk yang gua sih harapannya ya, dia bisa ngasih impact positif. Main bagus, at least lebih bagus dari para pemain lokal yang ada di Liga Indonesia lah. Tapi ternyata di luar dugaan, perannya benar-benar nggak maksimal. Menurut gua dari apa yang dia tunjukin kemarin sama sekali nggak mencerminkan bahwa dia adalah pemain yang pernah berkarir di Eropa, yang statusnya adalah pemain timnas Indonesia. Gak kelihatan banget status itu, bang. Dia cukup kesusahan, dribblenya lemas, tendangannya gak maksimal, entah dia masih harus adaptasi atau gimana. Tapi ya, itu adalah kualitas dari Rafael Strijk saat laga melawan Malut United. Ya, harapannya sih semoga Rafael Strijk cuman butuh adaptasi aja. Semoga di laga-laga selanjutnya dia bisa improve kualitasnya bareng Dewa United. Nah, poin pentingnya dari laga Dewa United versus Malut United, ternyata rekrutan Malut United bisa dibilang cukup efektif. Karena mereka di bursa transfer sekarang lebih banyak ngambil pemain yang udah punya pengalaman di Liga Indonesia sebelumnya. Bahkan mereka juga ngambil beberapa pemain dari satu tim yang sama.
Ditambah lagi pengalaman paketan pemain asing Persib yang udah terbukti sukses bisa bawa juara. Itu ngasih dampak bahwa strategi rekrutmen tersebut bikin Coach Hendry Susilo jadi gak usah terlalu banyak muter otak buat ngasih pemahaman ke pemain, nyatuin chemistry. Karena secara gak langsung, beberapa hal tadi emang udah dimiliki sama pemain-pemain tersebut, pemain-pemain yang direkrut tadi. Tinggal dipoles dikit aja, pasti squad Malut United bakalan bener-bener bahaya banget. Sedangkan buat Dewa United, ini jelas jadi alarm merah. Karena dengan squad yang mereka punya, gak seharusnya kalah sebanyak itu di laga kandang. Apalagi di laga perdana yang ini jelas banget bakalan berpengaruh ke perjalanan mereka di laga-laga selanjutnya. Ditambah lagi mereka yang bakal ngewakilin Indonesia juga di kompetisi Asia Challenge League. Harapannya permainan Dewa bisa lebih maksimal lah, supaya mereka juga bisa tetap punya confidence yang tinggi buat bersaing di Asia. Jadi itu bang, penjelasan terkait laga antara Persib Bandung versus Semen Padang dan Dewa United Banten FC versus Malut United. Gimana prediksi kalian sebelumnya? Sesuai gak sama hasil yang udah terjadi di laga tersebut? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!